Untuk kalian, para kelas menengah, gua akan kasih kalian gambaran di sini. Hidup itu ke depannya akan jadi seperti apa dan bagaimana cara dunia akan bekerja ke depannya. Gue udah bilang beberapa kali di video-video gue sebelumnya, di mana kelas menengah itu akan hilang dan gap antara si kaya dan si miskin itu akan makin jauh. Teknologi itu akan berevolusi sangat cepat dengan adanya Moore's Law ya. Jadi kita lihat bahwa perkembangan AI ini luar biasa cepat dan kedepannya juga akan ada Neuralink di mana nanti ditanam nih di otak kalian ya. Dan orang yang dulunya mungkin buta, ntar bisa melihat lagi. Ya, ini gue udah kasih tahu dulu di sini. Dimana kita ini berkomunikasi, mungkin beberapa dari kalian aja ada yang nonton YouTube ini misalnya 1,25 kali atau 1,5 kali biar lebih cepat. Tapi kemampuan kita komunikasi, gue dan lu nanti mungkin bisa 1000 kali dengan adanya Neuralink. Komunikasi kita ke AI itu sekarang bagaikan sedotan kecil. Lu harus ngetik ya kan di Claude atau di ChatGPT untuk dapat prompt balik. Sedangkan nanti lewat pas udah dicolok Neuralink itu langsung gitu. Itu kayak jalan tol informasi. Di mana kita akan lihat nanti ya robot-robot versi manusia yang dibuat perusahaan seperti Figure, seperti Tesla itu akan jalan di antara kita. Dan nanti mungkin Artificial General Intelligence atau AGI, AI yang bisa mikir sendiri, bukan yang di prompt tapi yang bisa mikir sendiri itu akan hadir. Ini akan jadi 10 tahun terakhir ya. 1 dekade terakhir kalian bisa cari uang dengan gampang, gua kasih tahu. Karena setelah 10 tahun yang ini, kalian nanti tahun 2040 ke atas 2050, kalian udah nggak bisa nyari duit lagi. Dan udah akan sangat kompetitif dan sangat susah. Gue sendiri pun udah bilang ya ke teman-teman gue, beberapa analis juga di sini. Kalau gue itu nggak akan bisa make money segampang ini misalnya di market. Karena gue kan profesi gue di market, ya di market kripto. Gue nggak akan bisa make money sebanyak yang gue bikin sekarang. Jadi harus bikinnya tuh sekarang. Kenapa? Karena by 10 tahun ke depan, semua itu udah ada AI. Nanti algo driven tradingnya udah pakai AI semua. Ya. Lawannya udah robot semua dan market akan jadi efisien. Dimana susah sekali untuk mencari keuntungan atau alfa di atas market. Gue pun udah sadar sendiri ya kapasitas gue mungkin 10 tahun lagi tuh udah gak bisa cari uang lagi. Seperti tema dari World Economic Forum. You will own nothing and be happy. Kalian akan gak punya apapun dan jadi bahagia. Nah itu artinya apa? Perbudakan bos. Artinya apa? Lu jadi budak dan lu jadi happy ya kan. Kayak sekarang kalian semua kan sebenarnya sekarang adalah budak. Tapi kalian gak mau dengerin gue. Oh bukan, gue bebas kok, bisa makan apa, bisa tinggal di mana. Gue bukan budak, tapi lu adalah budak sebenarnya. Kalian adalah budak di mana fiat adalah segalanya dalam sistem itu. Fiat itu tempat di mana value bisa diciptakan dari angin. Ya, uang itu bisa diciptakan dari angin. Orang yang sangat berkuasa, para kartel fiat ini bisa cetak uang dari angin. Ketika kalian bekerja keras, ya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, harus macet 2 jam untuk pulang dan untuk mendapatkan gaji berupa uang yang dicetak dari angin. Itu adalah definisi dari apa? Betul, perbudakan. Gue selalu bilang ya, budak itu zaman dulu dikasih rumah dan dikasih makanan. Tapi problem dengan sistem perbudakan adalah apa? Itu sangat tidak efisien. Dimana satu, budaknya malas-malasan kerja. Dan yang kedua, budaknya itu sering kabur karena mereka merasa nggak punya kebebasan. Sekarang udah nggak dirantai lagi. Tetap disuruh pilih nih rumah lu mau yang mana. Atau kontrakan lu mau yang mana. Itu pun belinya cicil ya. Kalian nyicil lagi ke bank ya. Gitu. Biar kalian dikunci gitu. Dikasih uang yang cukup. Wah ini untuk makan, untuk bayar orang tua kalian, untuk bayar kontrakan rumah. Cukup ya, kata-katanya cukup, tidak berlebih tapi cukup pas gitu untuk kalian. Nah apa bedanya sama budak? Kalian kena tipu otak kalian ya, kalian kena tipu muslihat bahwa kalian bebas. Karena kalian bisa pilih warteg yang kalian mau, kalian bisa pilih kontrakan yang kalian mau atau cicilan rumah yang kalian mau. Kalian bisa pilih ya bawa orang tua kalian makan di warteg yang mana. Itu adalah ilusi dari perbudakan. Kalian diperbudak tapi kalian gak kabur. Kalau budak yang kayak tadi dirantai kasih rumah sama makanan mereka bisa kabur ya. Di Mesir kuno, di Roma mereka suka kabur. Jadi mereka harus punya pasukan untuk jaga nih budak yang gak kabur. Sekarang lu gak ada yang mau kabur. Karena lu ngerasa ini rumah gua. Padahal lu nyicil sama bank itu rumahnya bank gitu. Rumah gua ini ya. Oh gua makan apa yang gua mau. Oh gua kerja dengan apa kerjaan yang gua mau. Dan lu kerjanya sungguh-sungguh. Untuk mendapatkan uang yang dicetak dari langit. Canggih gak mereka? Coba kalian pikir baik-baik itu apa yang gua ngomong. Kalau lu punya mesin cetak uang yang orang mau bekerja untuk uang itu ya, mau mengeluarkan keringat dan darahnya untuk uang itu, lu basically bisa menciptakan ya, pekerja infinity. Budak-budak yang kerja sampai mereka mati. Oh, gua kan jadi budak yang baik ya sampai umur 65 tahun dan saya sebarang budak saya akan pensiun dan habis itu dia mati terus ada budak baru lagi yang lahir. Dunia ini kan berputar antara kekayaan dan kekuasaan ya. Tapi kekuasaan itu kan kita dapatkan dari pertama harus punya kekayaan dulu. Jadi orang yang punya mesin cetak ini, mereka yang danai ya para politisi ini untuk maju ke atas. Ketika mereka ada politisi yang di atas, mereka bisa cetak selamanya karena mereka jadi pegang kuasanya. Dan ini cycle yang putar-putar terus untuk bikin yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin. Gue itu bukan jenius kenapa gue tahu kelas menengah akan hilang.
Karena gue bisa melihat secara data, fakta, dan angka yang objektif. Gue bikin video itu pertama, sebelum semua berita ngikutin gue, kelas menengah akan hilang, menengah akan hilang. Video gue tuh muncul pertama di YouTube ya, semua berita tuh nyontek copy paste video yang gue buat. Gak butuh orang pinter untuk tahu kelas menengah itu akan hilang ya, karena aset seperti rumah, ya tanah, properti, kita mau ngomongin saham perusahaan publik, kita mau ngomongin kripto. Semua aset ya, even fine arts, jam tangan mewah, ya collectibles seperti lukisan Monet itu semuanya naik harganya ya. Tapi gaji kalian itu nggak naik-naik. Sederhana kan untuk lihat gimana cara kalian akan dimusnahkan dari dunia ini. Semua barang yang kalian akan beli, semua aset yang ada itu makin mahal tapi gaji lu nggak naik. Coba lu pikirin deh. Jadi orang yang punya aset, orang kaya kan belinya aset ya. Orang miskin ya sukanya jajan-jajan doang gitu. Orang kaya sukanya beli aset. Ketika orang kaya beli aset, asetnya naik terus. Orang miskin mau beli asetnya, sekarang asetnya udah nggak mampu beli asetnya. Makanya orang kaya ada yang punya 100 rumah, orang miskin nggak punya rumah. Lu bisa pikir nggak? Ada satu orang yang bisa punya 50 gedung. Tapi ada orang lagi yang nggak bisa punya rumah. Nah, make sense nggak? Enggak. Karena aset itu makin mahal, ya, gaji lu nggak naik-naik. Lu habisin gaji lu mau beli aset, asetnya udah makin mahal, yang punya aset dari awal udah makin kaya. Kalian pernah wonder nggak sih kenapa Indonesia, ya kita ngomong Filipina, Thailand, Kamboja, Malaysia, ini negara-negara SDM seperti ini kebanyakan sukanya doyannya berjudi ya. Pemerintah selalu bilang, oh masyarakat jangan berjudi, jangan berjudi, jangan berjudi. Tapi kan gue itu sebagai pemikir ya, gue nganggap diri gue adalah orang yang suka berpikir. Di waktu kosong gue yang gue suka lakukan adalah berpikir, lihat data dan fakta, apa yang terjadi. Oke, kenapa masyarakat suka berjudi? Apakah itu karena platform judinya sendiri atau karena kondisi ini? Nah itu kan harus tanya. Karena orang kan suka kambing hitamin, oh ini karena masalah karena ini. Tapi itu kalau tarik ya, secara paling fundamental masalah manusia di negara ini ya. Gue bilang tadi, sama ya Indonesia, kita ngomong Filipina juga sama, Malaysia pun juga sama. Semua orangnya hobi untuk berjudi. Tapi kenapa mereka hobi untuk berjudi? Karena mereka mungkin pikir di otak mereka, oke, gue kuliah nih, ya, UKT-nya naik terus 2 kali lipat, double ya. Let's say gue jadi ambil IT, jadi programmer. Programmer gaji gue 10 juta terus gak pernah naik gitu gaji gue. Mungkin itu 10 juta ketinggian, awal-awal 7,5. 7,5 juta gaji gue gak ketinggian, gak mungkin naik-naik. Dan gue gak mungkin bisa beli rumah dengan gaji 7,5 juta. Jadi apa yang gue lakukan ketika gue dapat gaji 7,5 juta? Ya gue berjudi untuk bikin itu jadi 70 juta. Itu mindsetnya, itu mentalnya. Kenapa negara-negara banyak yang terbelakang di Southeast Asia ini itu sukanya berjudi. Gue itu pernah nonton ya satu dokumenter, itu ada satu pulau itu, kecil sekali pulaunya, di mana kalau lu jalan di situ itu kayak lu rumah ketemu rumah lu. Jadi kalau mau jalan kayak ke Indomaret gitu, lu harus lewatin rumah-rumah orang gitu karena saking kecilnya pulaunya. Dan di situ hobi mereka, kalian tebak apa? Ya betul, berjudi. Jadi mereka main lotre tiket begitu. Aneh gak? Udah semiskin itu tempatnya, tapi mereka main lotre tiket karena itu kayak satu-satunya jalan keluar hidup mereka. Mereka pikir oke, gue nggak bisa jadi pengusaha, oke gue kerja pun gaji gue nggak naik, gue ngapain, gue berjudi. Ya ini masalah sistemis ini. Kalian mungkin bingung ya, kenapa sistem borok busuk ini bisa jalan selama ini? Karena mereka melakukan yang namanya kebohongan massal, ya, di mana mereka semua ini tipu muslihat yang kalian lihat. Influencer yang kalian kira bela kepentingan rakyat itu ternyata dibayar di belakang. Semuanya ini panggung sandiwara dan rekayasa yang mereka ciptakan para kartel fiat ini. Mereka harus pecahin kita ya, supaya kita itu nggak bergabung. Satu itu demo karena A, ya kayak di luar negeri kita bisa lihat, oh satu bela negara A, negara B, yang bahkan lu nggak bisa tunjuk negara di peta ya. Oh Ukraina Rusia, gue bela Ukraina, lu bahkan nggak bisa tunjuk Ukraina itu di mana. You don't even know where the fuck is Ukraine. Tapi lu bela itu kayak itu, oh harga diri lu gitu. Mereka harus pecah belah kita. Ya. Satu demo karena ini, satu begini. Karena kalau bersatu mereka gawat. Kalau bersatu dan mereka bangunnya bareng-bareng mereka gawat nih. Gue paling lucu menurut gue di hidup gue kalau gue ngelihat orang yang nggak bisa berpikir ya, nggak punya nalarnya, kayak otaknya itu nggak dipakai. Contohnya misalnya kayak seperti kemarin ya, Indonesia ada demo-demo, orang langsung banyak yang DM gue. Bang, itu tanggapan lu bang, tanggapan lu. Kenapa lu nggak begini? Kenapa lu nggak bisa seperti ini? Coba gue tanya deh, lu punya pikiran itu dari mana? Lu pertama nonton mungkin ada influencer atau nonton di media, di TV ya kan? Ada 4 orang podcast ngomong, terus langsung lu resap-sep gitu kan. Ini nih pemikiran yang benar. Kalian gak punya kemampuan sedikit pun bahkan untuk berpikir kritis. Lu gak ask why, kenapa dia buat demo itu? Oh apakah ada kepentingan partai yang ini, yang warna ini, atau warna ini, atau ini kepentingannya siapa nih ada demo. Tapi gue katain aja semua orang yang gak speak up tentang ini. Padahal ini strategi mereka bikin di ruang antar tertutup seperti ini, dirancang. Oke, kita akan keluarin buzzer begini, warnanya ini, posternya ini, blastnya lewat sini. Mereka pakai gede sekali itu yang HP banyak. Gue juga bisa bikin sistem kayak gitu, buzzer yang HP-nya banyak gitu. Terus lu chatin ya influencer. Kok lu nggak speak up tentang ini? Lu tergugah emosi lu
Karena satu postingan orang, lu bisa bayangin nggak seberapa rendah otak lu itu? Jadi next time lu ngerasa seperti itu di hal lain ya, gue gak ngomongin hal ini cuma contoh aja, tapi di hal lain ada itu gue, lu sampai berantem sama bapak lu karena gue dukung politisi A gitu, gue dukung politisi B, bapak gue lu salah lu begini partai ini, lu udah kayak lu punya kepentingan aja di partainya, lu ngerti aja enggak gitu, kenal orang politik aja enggak, pernah main di dalamnya aja enggak, dan lu berharap mereka itu peduli sama lo. Nah ini yang paling lucu, ini paling jahatnya. Lu dalam hati lu actually believe gitu para politisi ini itu punya kepentingan lu. Karena ini yang selalu terjadi kan. Lu lihat di dunia ini ya, ini yang selalu terjadi. Ada underdog story ya, seorang politisi yang dikira untuk memiliki kepentingan rakyat, dia naik jadi nomor 1, tiba-tiba dia bantah semua janjinya. Masyarakat bilang, wah ini kenapa dia bohong, begini kan gue pilih dia, lu mengecewakan gue nyesal pilih lu. Padahal yang pilih bukan lu. Yang pilih itu siapa? Ya kartel-kartel via tadi. Karena lu kira emang setiap kali kayak begitu, nggak bagi-bagi amplop di darat, serangan udara buzzer nggak pakai duit, influencer yang lu kira itu suci itu nggak dibayar. Gimana cara bisa bedain influencer yang bisa dibayar atau nggak? Simple, mereka banyak endorse nggak dalam hidupnya. Kalau hidupnya itu cuman banci tampil yang suka endorse, ya pasti biasanya dibayar gitu. Sederhana kan. Gue sih nggak pernah dibayar ya sama siapapun, karena nggak ada yang bisa bayar gue juga. Nggak mau juga gue dibayar gitu. Jadi gue ngomong ini berdasarkan otak gue sendiri, bukan skrip yang ditulis dan dilempar. Nah, tanya coba videografer gue, ada skrip nggak ini di belakang? Ada prompter nggak? Nggak ada. Lu dapat pemikiran yang disentil sama orang sedikit, terus lu kecucu otaknya, wah begini. Itu trik mereka untuk pecah belah kita, sadar ya. It's not our game. Lu percaya gitu ketika mereka bilang, oke kalau lu pinjam uang dari bank, berarti itu uang orang lain yang dititipin. Itu yang diajarin di sekolah. Lu nggak ngerti fractional reserve banking. Itu ketika lu pinjam dari bank, itu uangnya dicetak ya. Ada digitnya ditaruh di situ, terus lu bayar bunganya ke dia. Itulah yang orang punya ilusi ya di dunia ini. Kayak masyarakat kecil tuh punya suara, mereka punya, ini bisa bareng-bareng. Ini gue kasih contoh yang paling ekstrim ya, King Louis ya, revolusi Perancis. Apa yang terjadi setelah dia dipenggal? Pernah belajar nggak sejarahnya? Ada tukang penggal baru kan, yang suka penggalin kepala orang setelah dia dipenggal. Terus masyarakat miskin yang bawa obor di jalan, apa yang terjadi? Mereka tuh bahkan jadi makin miskin ketika King Louis itu mati. Lu dimanfaatin sama kepentingan politik, jangan mau jadi badutnya, jangan mau jadi badut. Ini gue kasih kalian fakta ya, they all don't give a fuck about you. Mereka nggak peduli kalian mau hidup atau enggak, mereka nggak peduli. Yang mereka peduli hanyalah uang dan kekuasaan, mereka nggak peduli sama kalian. Yang bisa bantu diri lu adalah hanya diri lu sendiri. Orang yang ngomong yang lain, kalau kalian pilih saya akan bantu hidup lu, itu orang jahat. Yang bisa bantu diri lu adalah diri lu sendiri. Gak ada yang lu pernah bisa bikin yang akan merubah semua ini. Karena kenapa? Gue itu dapat kok. Kenapa para kartel-kartel ini ya, orang-orang yang sangat berkuasa ini itu mikir demikian. Oh mereka dibudakin aja, mereka digoblokin aja. Karena gue at one point, gue juga pernah merasa seperti itu. Ketika gue bikin video kayak gini, banyak orang yang ngata-ngatain, oh dia suka konspirasi, dia mah bego, begini. Padahal gue di sini nggak dibayar, gue nggak dapat duit gitu. Tapi yang gue dapat cacian seperti itu, gue sempat terbesit. Oh ini mungkin kenapa Bill and Melinda Gates itu invest di WHO untuk bikin vaksin, suntikin kalian biar jadi bego. Gue dapat pemikirannya gitu. Mungkin orang-orang yang dulunya kayak gue itu akhirnya jadi kartel-kartel yang di atas. Yang tadinya itu mau bantu kalian beneran gitu. Tapi kaliannya terlalu goblok. Jadi orang-orang kayak gue itu akhirnya orang yang dikasih kemampuan lebih secara bernalar, berpikir, cara berkomunikasi. Akhirnya kita ini ngelihat sesuatu sisi yang negatif gitu dari lu pada semua. Gue jadi sempat mikir waktu itu, oh bener juga ya Rockefeller bikin sekolah seperti ini ya biar mereka jadi budak. Harusnya gue gak bilang bahwa itu semua penipuan. Gue harusnya bilang aja, oh lu harusnya begini. Biar tetap bego aja terus, biar gak berisik. Kalian aja gak bisa mikir gitu. Gimana coba caranya ada demokrasi di mana yang pilih itu semuanya bego. Itu kan kalian gak bisa, gak paham gitu. Kalau lu sampai ketemu ya seorang politisi yang benar-benar ngelakuin kepentingannya rakyat, apa yang terjadi? Politisinya pasti akan dipenjara. Karena semua ini bekerja seperti itu. Hukum itu adalah sebuah senjata. Ketika lu gak ngikutin maunya kartel ini, lu ditunjuk, oke lu masuk gitu. Oke ada politisi nih membangkang nih dia kepentingan rakyat dibanding kepentingan gua nih, ya udah dia gua sikat nih pakai hukum yang gua punya. That's how the world works. Kooperasi sama mereka aman, nggak kooperasi masukin aja. Simple ya, ancam, punya kekuasaan cetak uang terus. That's how the game is played. Semua yang lu tahu tentang dunia ini adalah kebohongan. Semua berita yang lu lihat di media itu adalah kebohongan. Semua yang lu lihat di sejarah yang ditulis di sini adalah kebohongan. Indonesia nggak pernah disiksa sama Belanda. Ya, Indonesia tidak disiksa bahkan sama VOC, itu sebuah perusahaan ya, gabungan perusahaan antara negara dan beberapa pengusaha besar. Itu VOC ya. Jadi bukan actually Belanda tapi VOC yang datang ke sini. Yang korupsi siapa? Pejabat daerah kita, orang kita ya.
Pejabat kita yang korupsi, padahal mereka itu sore-sore juga ngopi sama bos-bosnya VOC. Tapi mereka ngomong ke rakyatnya, oh ini salahnya VOC ya, salahnya Belanda. Kita dijajah sama Belanda ya, padahal dibayar tuh. Terus dibilang, oh Belanda ini bikin kita sengsara, padahal yang bikin lu sengsara siapa? Pejabat lu sendiri. Tapi itu nggak pernah ditulis seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah budayanya. Gue bahkan udah pernah ngomongin video beberapa tahun lalu, orang bilang, baru teriak-teriak dinasti politik, it's always been that way. It's always been that way. Nah pertanyaan sekarang gini, gue gak mau video ini jadi video yang bikin kalian nggak punya semangat. Tapi gimana caranya untuk melihat ya, lewat kebohongannya. Satu, lu stop peduli dengan kebohongan-kebohongan mereka. Kalau ada temen lu yang bilang mau ikut FOMO ini, stop gitu. Lu diam dulu, lu pikir. Apakah ini benar, apakah ini salah? Apa yang gue benar-benar pikirin terhadap hal ini? Itu dulu. Lu stop dan lu mikir. Lu punya namanya, gue sebut peta realitas yang akurat. Lu bisa melihat dunia ini as it is. Bukan disetir sama influencer-influencer banci tampil tukang endorse ini gitu ya. Lu fokus di diri lu sendiri dan lu kalau punya teman-teman, karena gue percaya ya lingkungan tuh akan ngebentuk lu seperti apa. Kalau lu nongkrong terus teman lu ngomong, oh pernah nonton nggak match bola kemarin apa? Stop temenan sama dia. Kalian bilang, tapi kan saya hobi bola bang, saya hobi bola. Bola itu apa sih sebenarnya? Coba lu pikir deh. Bola itu adalah format lain dari Colosseum zaman Roma. Ketika orang miskin disuruh datang untuk nontonin, begituan lewat TV kecilnya. Oh ya seneng ya. Biar mereka nggak pernah pikir, oh Fiat itu scam. Mereka nggak pernah pikir. Oh bola ya seru ya, si ini menangnya 3-4 ya, oh yang ini 1-0 ya, 2-1 ya. That's how they brainwash you. Kalian harus cepat-cepat escape gap gini, karena gap ini akan nanti, ini gue akan gambarin ya pakai tangan gue. Lu kalau nggak di atas sini, ya lu di bawah sini, ini akan nanti gapnya akan nge-spread begini. Jadi lu harus meet certain threshold untuk bisa jadi yang di atas. Gapnya berapa lama? 10 tahun lagi ya, waktunya cuma 10 tahun lagi. Gimana caranya ke sana tadi? Fokus ke diri lu sendiri, improve diri lu, improve skill lu, nggak usah pedulin faktor eksternal yang lu tidak bisa kontrol. Lu tidak bisa kontrol ya. Yang lu bisa kontrol adalah apa? Oke, saya hari ini mau bangun pagi. Oke, saya hari ini mau kerja sekeras mungkin. Oke, hari ini saya mau belajar tentang hal-hal yang penting di dunia ini. Oke, saya mau upgrade skill saya di beberapa hal yang mungkin maju ke dunia ke depannya. Contohnya apa belajar beberapa hal? Satu adalah artificial intelligence. Oke, hari ini saya belajar apa itu machine learning. Dua, saya belajar apa itu future dari finance ya, blockchain ya, desentralisasi. Oh, DeFi itu protokolnya bekerja seperti apa? Apa sih tentang decentralized finance itu? Pelajari apa itu sebenarnya kriptografi. Pelajari quantum resistant cryptography itu apa? Pelajari. Nextnya pelajari apa? Oh, renewable energy. Oh, dunia akan pakai energi yang terbarukan. Ini akan merubah dunia. Oh, kita tinggal di negara yang punya potensi luar biasa ya. Karena kita di tengah ya. Kita punya 40% sebenarnya dari kapasitas geothermal dunia. Tapi baru ditapin 4%. Itu pun sama BUMN besar. Pertamina geothermal dan lain-lain. Oh bisa ya gue bikin perusahaan geothermal nanti ke depannya. Gue pelajari seperti apa. That's apa yang lu harus pikirin sekarang. Itu gue bongkar game plan gue. That's what I've been learning. Itu yang gue pelajari. Gue gak mau peduli mau siapa yang menang siapa yang ini. Gak akan berubah hidup lu. King Louis dipenggal lu tetap miskin. Pelajari sejarah. It's always been that way. Ya. Tujuan utama manusia itu apa sih? Bermanfaat untuk sesama ya. Gue coba ini untuk bermanfaat untuk sesama. Gue gak dibayar, gue gak di ini. Gue bilang tadi kan, oke, gimana cara gue mikir orang ini gampang dibayar atau enggak? Dia pernah endorse sama enggak? Itu aja sederhana. Dia pernah endorse atau enggak? Oh kalau pernah di endorse, oh dia di endorse berapa red cardnya? Oh satu video aja cuma dibayar 20 juta. Waktu dia untuk nyerocos, bacot, revisi itu cuma 20 juta. Oke berarti dia orang gak punya duit. Berarti dia ngomong ini ada apa? Ada agendanya ya, sederhana kan? Gampang kan? Jadi lu harus belajar untuk ngeliat apel yang di depan kaca itu sebenarnya belakangnya busuk gitu. Untuk bisa bermanfaat atau orang itu adalah lu harus menyalurkan energi. Uang itu adalah energi. Value sendiri itu adalah energi. Lu harus belajar menyimpan energi dulu ya. Lu kerja di 3 industri tadi yang gue bilang, AI ya, lu bekerja di kripto, lu kerja di renewable energy, lu dapat energi dari situ ya. Lu simpan energinya, baru lu bisa menyalurkan ke orang-orang. Baru lu bisa kayak gue ya. Ketika gue udah punya energi, cukup energi buat nggak bisa dibayar, baru gue bisa menyalurkan energi gue ke kalian. Gue bisa menyalurkan ilmu gue ke kalian secara gratis. Itulah caranya untuk jadi manusia yang bermanfaat. Jadi untuk kalian para kelas menengah, the time is closing and the time is now to change.